Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Negeri 1 Kendal-Sari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Negeri 1 Kendal-Sari, yang saya hormati Ibu Guru TK Pertiwi 1 Kendal-Sari. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di aula ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada dengan suatu hal. Hadirin yang terhormat, perkenalkan saya di sini untuk membacakan susunan acara Diseminasi Budaya Positif. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, acara inti Diseminasi Budaya Positif. Acara yang kelima, lain-lain. Acara yang keenam, penutup. Para hadirin yang berbahagia, marilah acara pada kesempatan hari ini kita buka bersama dengan wasilah bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari beliau Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kendal-Sari atau yang mewakili. Kepada beliau Bapak Wali SPD, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru semuanya, dalam pertemuan hari ini marilah kita selalu matur bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada kesempatan di siang hari ini dalam rangka
aksi nyata dari Bapak Guru Ahmadi dalam tema diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam pemenuhan aksi nyata di SD Negeri 1 Kendasari. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu Guru sudah terawuh, sudah datang mendukung kegiatan di siang hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Semoga Bapak Guru Ahmadi dalam memenuhi aksinya ini diberi kemudahan, kelancaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih apa yang saya sampaikan. Semoga diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada saudara pengacara. Terima kasih kepada beliau Bapak Wali SPD yang telah memberikan kata sambutan atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kendalsari. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara inti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ahmadi SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kendalsari, yang kami hormati Bapak Ibu SD Negeri 1 Kendalsari, yang terhormat Ibu Guru TK Pertiwi 1 Kendalsari. Pada pertemuan pada siang hari ini kita akan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di SD Negeri 1 Kendalsari. Sebelum kita diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, kita speaking dulu biar hari ini kelihatannya agak senang. Jadi kita biar lebih senang. Jadi kita speaking dulu. Mari Bapak Ibu berdiri semuanya. Kita ikuti gerakannya. Tangan diputar-putar,
Sudah semangat Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan acara intinya, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tujuan diseminasi: setelah memahami materi budaya positif, guru dapat melakukan praktek budaya positif yang ada di kelas masing-masing. Konsep utama budaya positif itu yang pertama tentang perubahan paradigma teori kontrol, yang kedua disiplin positif, yang ketiga teori motivasi, yang keempat hukuman dan penghargaan, kelima kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Perubahan yang pertama itu adalah perubahan paradigma teori kontrol. Siapakah yang mengontrol diri kita? Kita tanyakan sendiri pada diri kita, yang mengontrol diri kita itu siapa? Kita lanjutkan. Siapakah yang mengontrol sesungguhnya? Itu memegang kontrol, yang menuntut kepalan tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya. Kita kepalan tangan kita, yang membuka kepalan tangan kita rekan kita. Terus jawabannya tentu kita sendiri yang akan memegang kontrol. Jadi tidak mungkin kepalan tangan kita itu dibuka oleh orang lain. Kita sendiri yang mengontrolnya, kita sendiri yang membuka kepalan tangan kita. Itu apakah itu membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ilusi kontrol yang ada 4, itu ilusi guru mengontrol murid. Guru itu akan mengontrol murid, baik itu berada di kelas ataupun berada di luar kelas. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita menguatkan murid itu berdampak positif, efektif, dan juga bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita nanti akan menemukan rasa bersalah dari anak kita, sehingga akan menguatkan karakter dari anak tersebut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah orang dewasa itu bisa memaksakan kehendak kepada orang lain? Bisa? Bisa. Ya, lanjut. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid itu bisa dikontrol oleh siapa, Bapak Ibu? Ya, oleh siapa? Guru. Yang terjadi adalah saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Artinya itu mungkin karena terpaksa. Ya. Kenapa terpaksa? Karena biasanya orang dewasa atau guru itu dia akan mengontrol sedemikian rupa kepada murid. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan juga bermanfaat. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Maksud di dalam sini itu adalah karena murid itu sering dikontrol oleh guru, maka
anak-anak itu atau murid itu bisa menjadi ketergantungan kepada pendapat dari sang guru untuk beberapa atau kegiatannya untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi di sini guru ataupun orang-orang dewasa itu mempercayai bahwa dirinya itu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Untuk membuat murid-murid tersebut berbuat hal-hal tertentu, bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan itu akan terbentuk. Jadi jika kita selalu memaksakan kehendak kita, banyak atau perilaku yang memaksa itu akan jangka waktunya yang panjang itu akan menjadi hubungan permusuhan yang terbentuk. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Ini yang kedua. Apakah makna disiplin? Ada yang tahu makna disiplin itu apa? Mentaati. Selain mentaati, apa itu disiplin? Ya, tepat waktu boleh. Berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya apa, Bapak Ibu? Belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang akan dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kita sudah merdeka belum, Bapak Ibu? Insya Allah. Tanggal, bulan, dan tahun berapa kita merdeka? 17 Agustus ya, tahun 45 kita sudah merdeka. Apakah kita itu sudah merdeka? Kita tanya pada diri kita sendiri. Kita sudah merdeka atau belum? Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin pada diri sendirinya yang memiliki motivasi internal atau di dalam dirinya masing-masing. Disiplin positif. Disiplin positif ini akan mengarah pada disiplin diri untuk dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Jadi disiplin positif ini akan terlaksana itu berdasarkan motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain ataupun dari lingkungan. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal, berarti nilai-nilai kebajikan ini menyeluruh atau umum. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi semua individu itu akan melakukan nilai-nilai kebajikan.
Ya, selanjutnya dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan dapat memunculkan motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam atau dari luar? Dalam. Motivasi intrinsik ini dalam mencapai suatu tujuan yang akan diinginkan. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Pelajar Pancasila ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa, kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, bertaraf kritis ya. Terus yang terakhir lagunya apa Pak? Ngering-ngering ya, lagunya aja ya. Seperti misalnya kalau sekarang kan sudah diajarkan belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Martini. Profil pelajar Pancasila tadi sudah disebutkan oleh Bu Martini. Kita lanjutkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang pertama ada toleransi. Toleransi boleh itu toleransi antar umat beragama atau toleransi apa Bapak Ibu? Apakah cuma toleransi antar umat beragama saja? Tidak. Terus yang selanjutnya adalah integritas. Selain integritas itu ada rasa hormat. Berarti kita itu harus menghormati atau saling menghormati, baik itu yang lebih tua dari kita ataupun yang lebih muda dari kita. Kalau yang lebih muda kita harus menyayanginya. Selanjutnya itu adalah menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Kita itu harus percaya diri bahwa kita itu mampu dan bisa. Mampu dan bisa apa? Contohnya kalau kita disuruh ikut CPG, CGP atau CPG? Ya CGP. Itu kita harus percaya diri bahwa kita itu mampu. Walaupun terseok-seok seperti apa kita mengerjakan tugasnya, walaupun zoomnya itu sampai malam, kita itu harus percaya diri bahwa kita itu mampu. Selain percaya diri adalah kita komitmen. Selain komitmen itu juga adalah keadilan. Nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila tadi sudah disebutkan oleh Bu Martini. Yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu adalah berkebinekaan global. Yang ketiga itu adalah gotong royong. Yang keempat itu mandiri. Yang kelima kreatif. Yang keenam apa? Bernalar kritis. Ya, kita bersama-sama bisa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Boleh Bu Martini ke depan? Bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Tunggal kali 3.
Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Nah, terima kasih Bu Pertiwi. Kita lanjutkan setelah profil pelajar Pancasila yang ada 6, itu teori motivasi. Motivasi perilaku manusia itu yang pertama menghindari hukuman. Motivasinya di sini adalah eksternal. Hukuman itu sebenarnya boleh atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Kita itu sebenarnya tidak boleh memberikan hukuman. Sebenarnya hadiah itu termasuk hukuman atau apresiasi. Hukuman, memberikan hadiah, boleh atau tidak kita berikan kepada anak-anak kita? Sebenarnya tidak boleh. Kalau hadiah itu sebenarnya kalau ada kompetensi, contohnya itu adalah pada waktu anak-anak melaksanakan lomba itu boleh diberi hadiah, ataupun guru yang maju, guru berprestasi itu juga boleh diberikan yang namanya hadiah. Ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan, motivasinya adalah eksternal. Menghargai diri sendiri menjadi lisan yang sesuai harapan. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Motivasi perilaku manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya apa, Bapak Ibu? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cara buat memerintah diri sendiri. Tadi kita kaitkan ke kontrol tadi, bahwa kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga membuat memerintah diri sendiri. Motivasi apa yang mendasari tindakan berikut? Yang pertama, Rizky datang ke sekolah tepat waktu karena takut dihukum guru jika datang terlambat. Motivasi apa ini yang mendasari tindakannya? Motivasinya apa? Agar tidak dihukum. Itu adalah motivasinya Rizky, karena datang ke sekolah tepat waktu. Di sini dihukum guru jika tidak datang terlambat. Takut dihukum guru jika datang terlambat. Yang kedua, David datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menjadi orang yang disiplin dan menghargai waktu. Motivasinya apa? Disiplin. Ya, ini eksternal atau internal? Internal. Ya, selanjutnya, Ribut datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapat pujian dan stiker bintang dari guru. Motivasi tindakannya apa? Apakah ini eksternal ataukah internal? Eksternal, mendapatkan pujian dan juga stiker bintang. Dari siapa stiker bintang tersebut? Dari baik itu dari bapak guru ataupun dari ibu guru. Hukuman dan juga penghargaan. Nah, kita lihat di sini, apakah penghargaan itu masuk dalam hukuman atau bukan? Apakah hukuman efektif menanamkan kedisiplinan murid? Kita tanyakan pada diri sendiri, apakah hukuman itu akan efektif
menanamkan kedisiplinan murid. Jika murid itu sering terlambat, kita beri hukuman, dia akan jera atau tidak? Kalau kita masih anak-anak SD, pasti akan jera. Tetapi kalau kita lihat pada anak-anak SMP, SMA, dan tingkat berikutnya, jika kita beri hukuman, itu akan disiplin atau malah menjadi lebih tidak disiplin lagi. Tidak disiplin. Terus apakah konsekuensinya? Konsekuensinya perbedaan hukuman dan juga konsekuensi hukuman itu tidak terencana berupa fisik atau psikis. Efek anak sakit itu adalah fisik dan juga siapa Bapak Ibu? Fisik dan hati dengan jangka yang lama. Anak itu akan benci yang namanya disiplin. Anak belajar menyembunyikan yang namanya kesalahan. Konsekuensi itu adalah terencana, diberikan berdasarkan data. Anak tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak menghargai disiplin. Anak belajar mematuhi peraturan. Inilah perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Berarti kita itu tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Kita berikan konsekuensinya. Apa jika dia itu melanggar dari tata tertib? Konsekuensinya apa? Sudah ditulis dalam kontrak belajar di kelas ataupun tata tertib sekolah. Selanjutnya, hukuman atau konsekuensi. Di sini ada 3 contoh soal. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini akan diberi konsekuensi atau hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Contohnya, kalau anak kita berada di masuk sekolah tidak menggunakan sepatu yang warnanya hitam, kita terus menyuruh anak itu tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Termasuk hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi halaman 5 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sebenarnya kita itu tidak boleh memberikan hukuman, apalagi disuruh berlari di halaman sampai 5 kali. Itu akan membuat fisik dari anak-anak tersebut menjadi lemah, sehingga dalam 1 hari belajar ini dia akan terlihat tidak bersemangat. Lanjut, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan yang namanya hukuman. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Setiap akhir semester kita memberikan yang namanya hadiah buku ataupun alat tulis. Itu diperbolehkan atau masuk hukuman atau tidak diperbolehkan. Kalau untuk anak TK ya Pak, kalau untuk anak TK sudah beberapa tahun ini tidak diberlakukan
hak yang sama karena apresiasi telah melakukan pembelajaran selama masa depan dengan baik. Jadi tidak ada jarak 1, 2, 3, nggak ada, itu cuma beberapa tahun. Ya. Ada pendapat yang lain? Tidak? Ya, sebenarnya semua anak itu haknya sama. Dia di kurikulum Merdeka ini tidak kita ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4 sampai seterusnya. Itu sebenarnya tidak ada. Jadi untuk pemberian buku dan alat tulis yang juara 1, 2, dan 3 itu sebenarnya tidak boleh. Ya, semuanya diberikan hak yang sama. Kalau diberikan pensil 1, ya semuanya diberikan pensil 1. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi antar murid ataupun siswa. Di sini dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya ini dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini dari Alvisi mana itu Bapak Ibu? Ya, Alfikor tahun 1993 dihukum oleh penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Contohnya tadi peringkat 1, 2, dan 3 dalam pembagian rapor itu diberikan hadiah. Anak ini akan ketergantungan, dia akan belajar bukan motivasi dirinya untuk menjadi lebih baik, tetapi untuk mendapatkan hadiah. Ya, itu sebenarnya. Terus maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri pribadi atau anak-anak tersebut. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Tadi peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Kemarin saya ada sebuah cerita. Peringkat 1, 2, dan 3 itu biasanya diberikan bintang. Di dalam setiap membuat istilahnya dia berjuara atau dapat reward, pasti akan diberikan bintang oleh gurunya. Di dalam kelas itu ditempelkan bintang-bintang tersebut sesuai dengan nama-nama dari anak tersebut. Tetapi peringkat 1 ini tidak mau kalah dengan yang namanya peringkat 2. Peringkat 1 ini mencoba membuang dari bintang peringkat 2, sehingga peringkat 2 ini dia tidak akan lebih unggul dari peringkat yang pertama. Jadi peringkat yang 1 ini akan seolah-olah menghalalkan segala cara untuk dia bersaing dengan teman satu kelasnya untuk mendapatkan juara. Di sini persaingannya akan menciptakan yang namanya kecemasan. Jadi anak-anak itu akan cemas. Besok aku ranking pira ya? Mungkin ranking 1, nyara 1 kakak pelongi. Ya, hukuman oleh penghargaan itu penghargaan hukum. Penghargaan hukum itu mereka yang tidak mendapatkan yang namanya penghargaan. Jadi yang tidak mendapatkan penghargaan seolah-olah itu adalah hukuman. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking 2 itu akan merasa paling dihukum, dan jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya,
Anda akan merasa yang namanya seperti dihukum. Tapi kemarin anak-anak kita yang maju lomba itu sportif ya Bapak Ibu. Ya kalau tidak mendapatkan peringkat, ya anak-anak itu gowo. Ya sudah, besok lagi ditingkatkan. Kebutuhan dasar dari manusia, kebutuhan dasar dari manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua apa? Yang kedua, kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan juga diterima. Apakah Bapak Ibu di rumah itu juga mendapatkan kasih sayang? Mendapatkan, baik itu kasih sayang dari istri, baik itu kasih sayang dari suami, baik itu kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari anak ataupun kasih sayang dari saudara. Yang ketiga itu adalah penguasaan, sedangkan yang keempat itu adalah kesenangan. Yang kelima itu kebebasan. Kita bahas yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang pertama di sini adalah bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis, untuk bertahan hidup. Hidup untuk makan apa? Makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Jika kita balik menjadi hidup untuk makan, itu sudah lain maknanya. Ya, lanjut. Kasih sayang dan diterima bersifat psikologis, meliputi hubungan dan koneksi sosial. Yang ketiga itu adalah penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu agar dianggap berharga. Kebutuhan dasar manusia yang keempat itu adalah kesenangan. Tujuan dari kesenangan di sini, kita hidup itu bertujuan untuk mencari kesenangan. Ya. Tetapi kita sering salah persepsi. Aku gelem melu kowe pas lagi orang senang. Ya Bapak Ibu, kalau pada waktu masih pacaran itu kan mau hidup susah. Sebenarnya manusia itu tidak ada yang mau hidup susah. Berarti itu sebenarnya ngapusi. Ya, ngapusi. Ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, mau hidup susah kok lemon. Ya. Semua manusia itu bertujuan untuk mencari yang namanya kesenangan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia yang kelima itu adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian dan memiliki yang namanya pilihan. Kita mandiri, kita juga harus memiliki yang namanya pilihan. Kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan? Rizky marah dengan guru karena tidak diperbolehkan makan di kelas sewaktu jam pelajaran. Saat itu ia belum sempat sarapan. Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Dari kelima kebutuhan dasar manusia, soal yang pertama ini mendasari kebutuhan apa? Kita lihat, Rizky marah dengan guru karena tidak diperbolehkan makan di kelas sewaktu jam pelajaran. Saat itu ia belum sarapan. Berarti kebutuhan tadi yang pertama, kebutuhan apa? Makan untuk hidup. Benar ya, bertahan hidup ya, karena nanti kalau tidak makan, Rizky ini akan bisa semaput gitu Bapak Ibu ya, malah jungkel-jungkel di kelas. Yang kedua, Eka menggoda teman-temannya untuk mencari perhatian.
perhatian. Dari kelima dasar kebutuhan manusia, kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Eka menggoda teman-temannya untuk mencari perhatian. Kebutuhan apa? Kasih sayang atau kesenangan? Ya, boleh dua, kasih sayang ataupun juga kesenangan, karena dia mencari perhatiannya. Kalau dia dapat perhatian, biasanya si Eka ini menjadi senang. Selanjutnya, Fadil marah karena temannya tidak mau mengikuti perintahnya. Termasuk kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Fadil marah karena temannya tidak mau mengikuti perintahnya. Kebutuhan kita lihat penguasaan, seolah-olah dia itu yang berkuasa. Biasanya di satu kelas atau di dalam satu kelas itu pasti ada anak yang seolah-olah dia itu adalah penguasa, dibedeni kanca-kancane. Itu. Yang keempat, Rudi kecewa dengan guru karena tidak diperbolehkan menggambar kartun saat pelajaran matematika. Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kebebasan atau kesenangan? Ya, boleh kesenangan dan juga boleh kebebasan. Ya. Rudi kecewa dengan guru karena tidak diperbolehkan menggambar kartun. Dia itu senang menggambar kartun saat pelajaran matematika. Berarti pada saat pelajaran matematika dia itu harus yang namanya konsentrasi dalam belajar matematika. Lanjut, Bagas tidak bersemangat belajar karena bosan dengan guru yang hanya berceramah saja. Ini termasuk kebutuhan apa anak? Bapak Ibu, kebutuhan? Sebelumnya, ya, apa? Bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Yang mana? Tidak bersemangat belajar karena bosan, berarti dia ingin bebas. Berarti kebutuhan dasar dari Bagas ini adalah kebebasan. Jadi anak-anak ini sering sekali di kelas itu jika pelajarannya bahasa Indonesia atau pelajarannya IPAS itu gurunya atau saya sendiri itu cuma berceramah. Jadi anak-anak tersebut bosan hanya mendengarkan ceramah dari bapak ibu gurunya. Dia ingin yang namanya bebas atau kebutuhan dasar manusianya itu adalah kebebasan. Yang keenam itu adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kita sekarang mulai yang namanya introspeksi diri di dalam kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Apa beda dari keyakinan dan peraturan? Apa Bapak Ibu? Apa itu keyakinan? Ada yang tahu keyakinan itu apa? Kayaknya keyakinan itu lebih ke apa? Peraturan ini kata cara kontrak kerjasama dengan kelas itu. Jadi nanti kalau apa ada yang membuat menyalahi
aturan yang dilakukan kan itu aturan apa yang dibuat bersama-sama kontrak apa ya kontrak kelas itu apa? Kontrak belajar. Jadi kalau ada yang melakukan kesalahan kan itu konsekuensinya harus diterima. Tapi kalau peraturan kesannya nanti hukuman lagi itu ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya yang ditanggung siapa yang menanggung? Ya, yang membuat keyakinan kelas itu adalah bapak, ibu guru dan juga anak-anak. Tetapi dari kita sekarang itu masih menerapkan peraturan kelas. Kalau peraturan itu pasti ada hukuman. Sedangkan hukuman itu sudah tidak diperbolehkan untuk diterapkan di sekolah, baik untuk anak-anak. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih, menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Yang pertama di sini adalah budaya positifnya. Yang paling luar di sini adalah budaya positif. Setelah budaya positif ini akan mengerucut lebih lagi pada lingkungan positif, pada lingkungan positif. Setelah lingkungan positif itu ada keyakinan kelas. Setelah ada keyakinan kelas itu ada peraturan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, dibuat dalam kalimat apa Bapak Ibu? Positif, tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan. Contohnya kita membuat keyakinan kelas tidak boleh makan di dalam kelas. Kita buat kalimat positif. Kalimat positif itu tidak menggunakan kata tidak. Berarti bagaimana Bapak Ibu kalimat positif dalam pernyataan tersebut? Bagaimana? Saya bagaimana? Saya tidak akan, apa benar? Saya makan, ya, saya makan dan minum di waktu istirahat. Itu adalah kalimat positifnya, contohnya. Selanjutnya, semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, melakukan curah pendapat dengan murid tentang hal-hal yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan dari siapa? Bapak Ibu? Murid. Semua dicatat dulu. Setelah dicatat, itu kita mengajak murid untuk menemukan nilai keyakinan yang akan dituju. Contohnya tadi adalah tidak makan dan minum di kelas. Itu kita catat. Kita mengajak murid untuk menemukan nilai keyakinan yang akan dituju. Yang keempat adalah meninjau ulang keyakinan kelas. Setelah kita tinjau, kita setujui dan kita menandatanganinya. Yang kelima, meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat seluruh warga kelas. Lima posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. 5 posisi kontrol yang ketiga itu adalah teman.
5 posisi kontrol yang keempat itu adalah pemantau. Sedangkan 5 posisi kontrol yang terakhir itu adalah manajer. Manajer di sini itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Kita lanjut posisi penghukum. Di sini kita lihat contohnya teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan juga yang terakhir adalah manajer. Restitusi segitiga restitusi atau restitusinya dari segitiga restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah segitiga restitusi itu ada beberapa langkah. Contoh budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas. Di sini adalah keyakinan kelasnya. Contohnya seperti ini. Kita lihat. Di sini praktek segitiga restitusi. Rahmat, tadi Bapak dengar laporan dari ketua kelas bahwa kamu potong rambut tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Iya Pak, saya potong rambut dikasih jalan kutu. Kenapa kamu potong rambut dikasih jalan kutu? Saya ikut-ikutan kakak saya Pak, potong rambutnya seperti itu. Baik, seseorang yang melakukan kesalahan adalah manusiawi. Rahmat, kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Saya potong rambut seperti itu biar kelihatan ganteng Pak, sehingga saat potong rambut saya minta sama tukang cukurnya untuk diberi jalan kutu. Oh begitu ya, wajarlah kalau kamu ingin kelihatan keren. Bapak sangat menghargai tindakan kamu untuk tidak bertindak lebih buruk dari itu. Misalnya modelnya sudah kurang sesuai, masih ditambah cat warna misalnya. Sekarang cobalah pikirkan tindakan kamu yang potong rambut dengan model diberi jalan kutu itu. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Disiplin potongan rambut tidak sesuai dengan aturan sekolah Pak. Menurut kamu kedisiplinan itu penting tidak buat kamu? Penting Pak. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan mengenai kedisiplinan dalam potong rambut? Saya akan potong rambut rapi, tidak dikasih jalan kutu, model potongan rambut sesuai dengan peraturan sekolah Pak. Kamu bersedia potong rambut yang rapi dan memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Ya, tepat sekali tindakanmu. Tetap semangat ya Rahmat. Ya Pak. Kansa, tadi Bapak dengar dari laporan ketua kelas bahwa kamu bertengkar dengan Rio. Iya Pak, saya kesal dengan Rio karena Rio mengejek dan menarik saya terus saat pertandingan badminton sehingga saya tidak konsen saat bertanding. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu kesal. Seandainya Bapak di posisi kamu, pasti Bapak juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu akan lakukan terhadap Rio? Saya marah Pak, dan tanpa sadar saya lari dan menarik kaos Rio Pak, dan
teman-teman. Oh begitu, pasti kamu melakukan itu, pasti ada alasannya ya. Iyalah Pak, masa saya diam saja diejek terus di saat saya sedang bertanding badminton sehingga saya tidak konsen saat bertanding. Ya wajarlah kamu merasa marah jika kamu diganggu saat bertanding. Bapak menghargai tindakan kamu yang tidak bertindak lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Sekarang coba pikirkan tindakan marah sampai menarik kaos itu sesuai keyakinan kelas tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saling menghormati dan menghargai antara teman Pak. Menurut kamu sikap menghormati itu penting atau tidak buat kamu? Penting Pak. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika sedang marah? Saya akan lebih bersabar Pak. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar Pak. Jika ada teman mengganggu atau mengejek, saya akan melaporkan pada Bapak. Ya, tepat sekali tindakanmu. Tetap semangat ya, Kansa. Iya Pak, terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adi Setiawan, murid kelas 4 SD Negeri 1 Kendarsari. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk menerapkan kedisiplinan tentang mode potong rambut yang sesuai dengan peraturan sekolah. Saya akan potong rambut sesuai dengan peraturan sekolah karena saya adalah pelajar yang harus selalu disiplin dan menaati peraturan sekolah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Alkanza, murid kelas 4 SD Negeri 1 Kendarsari. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk menerapkan sikap saling menghormati antara teman. Saya akan lebih bersabar jika ada teman yang mengganggu atau mengejek, menghormati dan menghargai antara teman. Terima kasih. Ya. Kesimpulannya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tujuan membangun budaya positif di sekolah yaitu menumbuhkan karakter murid sesuai profil belajar Pancasila. Seorang guru berperan untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Kesimpulan yang terakhir, budaya positif itu dapat terwujud melalui kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia. Demikianlah yang dapat saya diseminasikan tentang budaya positif yang ada di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Ahmadi SPD yang telah memaparkan mengisi acara inti pada kesempatan hari ini, acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah di penghujung acara pada acara hari ini. Sebelum saya tutup, apabila saya menyampaikan acara-acara dari awal sampai akhir banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah acara pada kesempatan siang hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.